Halo semuanya, rekan-rekan Elki Pamo di Indonesia. Kita jumpa kembali di channel Elki Pamo Indonesia ini, channel khusus yang kami buat untuk edukasi, literasi keuangan, dan investasi pasar modal di Indonesia. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita beberapa waktu yang lalu ya, mengenai masalah laporan keuangan dengan topik senjata value investor untuk mendeteksi saham-saham unggulan, yaitu terampil membaca laporan keuangan seperti seorang detektif. Nah, teman-teman, ini adalah bagian ketiga dari analisa bedah neraca keuangan ya teman-teman. Kalau yang terakhir yang lalu itu kita sudah bicara mengenai masalah persediaan, kemudian piutang, dan sebagainya, termasuk juga current ratio kita sudah bahas. Pada bagian kali ini kita akan membahas bagian H dan bagian K ya teman-teman. Apa itu kira-kira? Mari kita ikuti pemaparan selanjutnya teman-teman. Nah teman-teman, supaya Anda semua tidak lupa dengan channel Elki Pamo Indonesia ini dan agar Anda sekalian selalu mendapatkan update terbaru dan tidak ketinggalan informasi yang terbaru dari kami sarankan subscribe, like, dan komen dan juga share ya teman-teman. Jangan lupa di-share kepada kontak-kontak Anda atau grup-grup Anda di WhatsApp maupun juga di Telegram atau di Instagram maupun juga di Facebook, supaya kita sama-sama belajar dan makin banyak teman-teman Anda sekalian yang menjadi investor ya teman-teman. Nah, mari kita mulai ya teman-teman. Kita masuk kepada bagian akun aktiva tetap, yaitu yang tidak lancar ya. Ini adalah jalan untuk mencari capital efficient company. Teman-teman, kita masih berpatokan kepada laporan keuangan ICBP Indofood ya teman-teman, kuartal 1 per 31 Maret 2020 yang lalu. Teman-teman, penting bagi kita untuk mengetahui atau melihat atau memilih perusahaan yang efisien dalam menggunakan asetnya ya teman-teman. Kita lihat, ini adalah cuplikan laporan keuangan ICBP. Coba Anda perhatikan yang kami kasih warna kotak merah. Ini ada tulisan aset tetap neto 11,3 triliun sekian-sekian. Aset tetap itu misalnya adalah gedung pabrik, kendaraan ya teman-teman, kantor, peralatan, dan mesin yang tidak akan habis masa pemanfaatannya dalam waktu 1 tahun. Tetapi kita harus ingat sama-sama ya teman-teman, yang namanya aset, semua aset tadi yang tadi kami sudah sebutkan akan mengalami yang namanya penyusutan atau depresiasi setiap tahunnya. Nah, mari kita lanjutkan. Khusus aktiva tetap yang bentuknya dalam bentuk tanah ya teman-teman, ini nilainya tidak mengalami penyusutan. Ini harus kita garis bawahi ya. Aktiva tetap menjadi salah satu cara untuk menemukan atau menjadi kunci ya, menjadi clue untuk kita bisa melihat apakah perusahaan itu CEC ya, singkatan dari Capital Efficient Company atau bukan. Ada perusahaan yang bisa sangat irit atau sangat hemat, sangat efisien dalam menggunakan asetnya teman-teman. Dalam hal ini terutama aset tetapnya. Tapi ada juga perusahaan yang sangat boros dalam menggunakan aset tetapnya. Jadi Anda harus lihat-lihat ya teman-teman sampai sejauh itu. Nah, seperti namanya, CEC hanya memerlukan aktiva tetap dan beban penyusutannya yang relatif kecil dibandingkan dengan kemampuan mereka dalam menghasilkan penjualan dan laba perusahaan ya teman-teman. Makin kecil persentase aktiva tetapnya dan makin besar laba yang dihasilkan dari aset tetap yang kecil itu semakin bagus. Berarti perusahaannya makin efisien. Nah, sama seperti prinsip ekonomi ya teman-teman. Dengan modal sekecil-kecilnya, kita bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu prinsip efisiensi ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, ini adalah cuplikan penjualan neto ICBP tadi. Anda perhatikan bahwa penjualannya itu 12 triliun sekian-sekian. Jangan lupa teman-teman, laporan keuangan itu satuannya juta ya. Jadi kalau Anda menemukan 12 juta sekian, berarti 12 triliun ya, sekian-sekian. Kemudian kalau Anda lihat lagi, di bagian aset tidak lancar itu ada, kita temukan aset tetap netonya 11,4 triliun sekian-sekian. Kemudian teman-teman, kalau Anda coba cek lagi di lembaran berikutnya laporan keuangan itu ada yang namanya kas neto dari aktivitas operasi 1,5 triliun sekian-sekian. Laporan cash flow ya teman-teman, walaupun kita belum masuk. Nah, apa arti angka-angka yang kami kotaki ini teman-teman? Ini yang akan kita bahas. Dari tabel pada slide tadi ya teman-teman,
Kami summary di sini kembali. Aset tetapnya tadi kita sudah lihat 11,3 triliun sekian-sekian. Oke. Penjualan bersihnya adalah 12, sekian-sekian triliun ya, teman-teman. Kemudian dan cash flow operasinya atau CFO-nya ya, netonya adalah 1,5 triliun sekian-sekian. Teman-teman, artinya apa nih angka-angka ini semuanya? Jadi begini ya, teman-teman. Coba Anda bagikan semua dengan basis ya, dengan dasar aset tetap ini dengan 11,3 triliun sekian-sekian semua angka ini. Maka kita akan mendapatkan untuk setiap 1 rupiah aktiva tetap atau aset tetapnya akan menghasilkan penjualan bersih 1,06 rupiah dan menghasilkan pula cash flow operasi atau CFO 0,13 rupiah. Nah, perusahaan yang efisien atau CEC sesungguhnya mampu untuk setiap rupiah aktiva atau aset tetapnya itu bisa menghasilkan lebih dari 1 rupiah, teman-teman. Lebih besar dari dirinya, itu namanya efisien. Dan penjualan bersih juga lebih dari 1 rupiah CFO-nya. Berarti untuk ICBP di atas, dari segi aktiva tetap, bagaimana teman-teman? Coba teman-teman simpulkan. 1 rupiah aset tetap menghasilkan penjualan bersih 1,0 rupiah dan cash flow-nya 0,13. Kurang efisien ya teman-teman. Jadi ICBP ini menurut laporan keuangan yang kuartal pertama 2020 ini menunjukkan kurang efisien ya, 1 kuartal terakhir. Nah, coba kita lihat perusahaan lain teman-teman dari segi capital efficient company. Salah satunya yang kami lihat adalah HM Sampurna, pabrik rokok ya teman-teman. Nah, tahun 2018 datanya seperti ini. Aset tetapnya 7 triliun. Cash flow operasinya 20 triliun, penjualan bersihnya 106,7 triliun. Jadi kalau Anda lihat ini, itu berarti 1 rupiah aset tetapnya mampu menghasilkan 15 rupiah penjualan. Dan mampu menghasilkan pula cash flow operasi 3 rupiah. Ini perusahaan betul-betul sangat efisien sekali ya teman-teman. Coba Anda lihat baik-baik. 1 rupiah aset tetap menghasilkan 15 rupiah penjualan, berarti 15 kali lipat dari dirinya, dan cash flow operasinya 3 kali lipat dari dirinya. Kesimpulannya begini teman-teman, bila Anda berhasil menemukan perusahaan yang masuk kategori efisien penggunaan aset atau aktiva tetapnya seperti HMSP ini teman-teman, tandailah itu sebagai perusahaan yang bagus di watchlist Anda. Oke ya teman-teman, jadi sekali lagi HM Sampurna ini adalah perusahaan yang sangat efisien, very efisien. Baik teman-teman, supaya lebih kebayang, coba kita analogikan ya untuk CEC ini dengan sebuah hotel ya teman-teman. Coba andaikan Anda memiliki sebuah hotel bintang 5 begitu ya, harga asetnya Anda beli 7 triliun hotel ini. Apakah hotel ini yang 7 triliun ini bisa menghasilkan penjualan 106,7 triliun dalam setahun? Coba Anda pikirkan. Kalau ini dibagi dengan 12 bulan, itu berarti mungkin sekitar 8-9 triliun per bulan. Berarti maksudnya Anda modalnya 7 triliun membeli aset hotel ini, bisa tidak penjualannya juga sebesar itu dalam 1 bulan? Kira-kira begitu ya teman-teman gambarannya. Dan cash flow operasinya 20 triliun setahun, atau mungkin sekitar 1,3 sampai 1,4 triliun per bulan. Bisa tidak kira-kira? Oke, dengan kondisi HMSP tadi, maka dalam 1 tahun CFO-nya berhasil mengembalikan 300% penggunaan aset tetapnya. Luar biasa ya teman-teman. Kemudian, kalau belum kebayang, coba Anda yang bergerak di bidang sawit atau perkebunan atau pertanian, anggaplah Anda memiliki ladang perkebunan sawit atau sawah yang luas sekali. Anda beli aset tersebut di harga 7 miliar. Kemudian coba Anda pikirkan, bisa tidak menghasilkan cash flow operasi 21 miliar per tahun? Kan 300% ya, 21 miliar per tahun. Dan penjualan hasil gabah atau hasil sawitnya 100 miliar per tahun. Bisa tidak teman-teman? Intinya, Anda beli aset 7 miliar, kemudian bisa menghasilkan penjualan 7 miliar sampai 8 miliar per bulan. Bisa kebayang ya teman-teman? Ini sulit loh teman-teman. Nah, jadi kalau sampai HM Sampurna bisa, ini perusahaan ini betul-betul luar biasa efisien sekali dalam penggunaan asetnya. Jadi Anda harus tandain ya teman-teman, ini perusahaan-perusahaan bagus model seperti HM Sampurna ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman.
Sebagai catatan untuk kita, untuk HM Sampurna tadi kita perdalam ya. Tahun 2008 penjualan HM Sampurna ini baru 35 triliun, teman-teman. Sementara pada tahun 2018 yang lalu itu sudah 106,7 triliun. Berarti kalau dikurangkan dalam waktu 10 tahun ini sudah ada kenaikan penjualan sebesar 71 triliun. Oke, teman-teman, naik dalam 10 tahun 71 triliun. Berarti ada tingkat kenaikan ya, tingkat kenaikan penjualan sekitar 7,1 triliun per tahunnya. Dan pada tahun 2008 tersebut, kalau Anda lihat datanya, aset tetap HMSP itu baru sekitar 4 triliun, teman-teman. Sekarang aset tetapnya itu tahun 2018 yang lalu itu sekitar 7 triliun, berarti naik 75%. Jadi, aset tetapnya naik 75%. Kalau Anda lihat penjualannya, itu sekarang 106 triliun naik dari 35 triliun, itu sekitar 305%. Artinya apa, teman-teman? Untuk setiap 1% kenaikan aset tetapnya berhasil menaikkan penjualan 4%. Bayangkan, teman-teman, setiap naik 1%, dia bisa menaikkan penjualan 4 kali lipat dirinya. Setiap satu langkah naik aset tetap, dia bisa menaikkan penjualan 4 kali lipat. Selama 10 tahun. Ini perusahaan ini sangat-sangat efisien. Karena ini bukan hanya 1-2 tahun, teman-teman. Kalau diambil rata-ratanya, 4%, 4%, 4% selama 10 tahun non-stop. Luar biasa ya, teman-teman. Ini bagus sekali perusahaannya. Nah, kita lanjut, teman-teman. Kita menemukan satu metrik lagi sampai sejauh ini untuk menemukan sebuah perusahaan yang baik. Yaitu adanya penggunaan aset tetap yang kecil. Sehingga bila aset tetapnya kecil, tentu akan berpengaruh pula kepada aset total yang kecil. Betul ya, teman-teman? Berarti perusahaan yang dapat menghasilkan return on asset atau ROA yang tinggi adalah salah satu metrik lagi. Oke, teman-teman, seperti ini persamaan yang di sebelah kanan. Coba Anda perhatikan. Jadi kita sudah menemukan 3 metrik untuk mendeteksi saham-saham unggulan atau saham-saham terbaik kita ya, teman-teman. Mohon hal ini dicatat ya. Kalau Anda punya kertas dan punya ballpoint, mohon hal ini dicatat, teman-teman. Ingat baik-baik, kita sudah punya 3 metrik. Nah, nanti kita akan belajar di video-video selanjutnya metrik yang lain, cara-cara untuk mendeteksi saham-saham unggulan. Metrik yang pertama yang kita sudah jelaskan di video yang lalu adalah GPM, Gross Profit Margin ya, margin kotor dari produk yang dijual. Itu 2 digit, minimal 30% misalnya. Lebih besar lebih bagus. Kemudian metrik yang kedua adalah DER. DER itu adalah Debt to Equity Ratio yang rendah. Rasio hutang terhadap total modalnya ya, teman-teman, itu harus rendah. Kalau Anda menemukan suatu perusahaan yang DER-nya lebih dari 100%, hati-hati, teman-teman. Kecuali perbankan dan perusahaan konstruksi. Kemudian metrik yang ketiga adalah return on asset yang tinggi, yang barusan kita bahas. Itu membuktikan bahwa dia adalah perusahaan yang efisien dalam menggunakan aset-asetnya. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan. Kita kasih bocoran sedikit, teman-teman, kepada Anda sekalian. Perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang ROA-nya cukup tinggi, itu adalah HM Sampurna 20,98% ROA-nya, Unilever itu 34,58%, Sido Muncul itu 24,78%, Ultra Jaya 24,43%, ICBP 18,83%, Wilmar ya 18,54%, SCMA ya atau SCTV 17,33%. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan 7 yang kami pilih, yang kami lihat return on asetnya cukup baik ya, teman-teman. Teman-teman, selalulah Anda melihat ya data-data performa atau kinerja keuangan perusahaan dalam interval 5 sampai 10 tahun ke belakang. Kita harus selalu lihat, teman-teman, bagaimana 5 tahun ke belakang, bagaimana 10 tahun ke belakang ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan gambaran tentang progres perusahaan ini dan kita bisa mendapatkan pemahaman yang cukup lengkap ya, teman-teman. Nah, yang harus diperhatikan salah satunya adalah perkembangan aset tetapnya dalam 5 sampai 10 tahun terakhir. Coba teman-teman perhatikan serta pengaruhnya. Jadi, naik turunnya aset tetapnya, apa pengaruhnya terhadap penjualan bersih, laba bersih, dan CFO-nya, seperti yang kita barusan bahas ya, teman-teman.
Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan bagian I, yaitu goodwill dan intangible assets. Ini mengapa ada? Kalau teman-teman perhatikan di laporan keuangan pada bagian aset ya teman-teman, itu ada yang namanya goodwill. Nah, goodwill ini apa sih kira-kira dalam laporan keuangan? Jadi begini, kita kasih ilustrasi begini teman-teman. Katakanlah perusahaan A membeli perusahaan B yang nilai bukunya 100 miliar dengan harga sebesar 1 triliun. Nah, tentu Anda bertanya, kok mau ya perusahaan 100 miliar dibeli mahal banget sampai 1 triliun? Nah, mungkin semua kita bertanya seperti itu. Mungkin teman-teman, karena perusahaan A melihat ada peluang yang luar biasa besar dengan membeli perusahaan B ini. Ya, teman-teman, jadi ciri-ciri perusahaan yang baik, dia mampu melihat potensi-potensi bisnis ya, teman-teman. Pengelolanya mampu melihat peluang, walaupun belum terlihat sekarang ya, teman-teman. Dia bisa melihat. Maka ada selisih tentunya kan, teman-teman. Kalau bayar 1 triliun, sebetulnya nilai bukunya 100 miliar. Berarti dia bayar lebih mahal 900 miliar. Teman-teman, 900 miliar ini akan dicatat sebagai goodwill pada kolom aset tetap. Jadi teman-teman, goodwill biasanya muncul karena adanya proses pembelian aset atau akuisisi perusahaan lain. Kalau tidak ada, tentu tidak muncul ya teman-teman. Selisih kelebihan antara harga real yang dibayarkan tadi teman-teman, berarti 1 triliun, dengan nilai aset buku tersebut, yaitu 100 miliar, itu disebutlah sebagai goodwill. Jadi teman-teman, Anda lihat ini proses pembelian aset atau akuisisi perusahaan ya, goodwill itu. Nah, mari kita lanjutkan teman-teman. Kemudian ya teman-teman, yang harus kita ketahui juga dalam hal aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, dan pabrik, tentu Anda tahu bahwa ada beban berkala yang disebut biaya penyusutan atau biaya depresiasi. Oke, nah yang tadi, goodwill tadi itu kan adalah pembelian aset juga. Demikian pula dalam hal goodwill itu, aset yang dibeli dengan harga lebih mahal dari nilai bukunya tadi, dan intangible asset, maka akan ada juga biaya penyusutannya teman-teman. Cuman dibedakan namanya. Namanya adalah biaya amortisasi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Bila perusahaan A tadi ada goodwill ya 900 miliar, diamortisasi misalkan selama 20 tahun, maka akan ada biaya amortisasi tahunan sebesar 40 miliar per tahunnya dalam laporan laba rugi. Ini akan dimasukkan teman-teman. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Khusus untuk intangible assets yang juga merupakan bagian dari aktiva jangka panjang, yang termasuk pada bagian ini adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh paten, franchise value, brand value, dan sejenisnya. Jadi teman-teman, sejauh ini kita mengenal dua macam intangible asset ya. Yang pertama, semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh paten, franchise value, dan brand value. Ini ya teman-teman, ini ada biaya amortisasi atau penyusutannya di laporan keuangan. Tetapi ada juga brand value yang terjadi setelah rangkaian perjalanan panjang perusahaan. Itu yang disebut nama baik. Nah, nama baik contohnya Visa dan Microsoft. Mereka punya nama baik. Nah, nama baik ini tidak ada biaya amortisasinya ya teman-teman. Jadi kami ulangi sekali lagi. Intangible asset ada dua. Yang pertama adalah patent, franchise value, dan brand value yang khususnya ini disematkan kepada produk ya. Ini ada biaya amortisasinya. Kemudian yang disematkan kepada nama baik perusahaan ini tidak ada biaya amortisasinya. Cukup jelas ya teman-teman? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat laporan keuangannya, teman-teman, ICBP tadi ada goodwill seperti ini yang kami kotakin dan ada aset tak berwujud seperti ini ya, teman-teman. Jadi dalam laporan keuangan ICBP ini terlihat ada goodwill senilai 1,78 triliun sekian-sekian ya. Dan ada aset tak berwujud atau intangible asset itu senilai 1,98 triliun kurang lebih. Teman-teman, kami mau menjelaskan ya, ada tiga macam sebetulnya jenis-jenis penurunan nilai aset, yaitu depreciation atau depresiasi, amortization atau amortisasi, dan depletion. Bedanya apa, teman-teman? Ini kami sajikan ya, teman-teman. Tabelnya secara sekilas Anda bisa lihat. Depresiasi itu untuk fixed asset. Contohnya adalah
building ya, bangunan, mesin-mesin dan seterusnya. Amortisasi itu untuk intangible asset, contohnya adalah paten dan copyright. Depletion itu adalah untuk aset mineral, contohnya adalah pertambangan dan minyak dan seterusnya. Teman-teman, semua aset akan mengalami penyusutan nilai atau value setiap tahunnya. Sehingga dalam proses pemakaian aset sepanjang lifetime-nya, nilai aset akan terus turun tergantung jenis asetnya. Oke teman-teman, ini penjelasan yang kami jelaskan tadi, jadi kami ulangi ya, supaya teman-teman tidak salah, karena kalau Anda menemukan laporan keuangan yang sangat lengkap, ini tiga-tiganya ini bisa ada ya teman-teman, apalagi kalau perusahaan pertambangan. Jadi teman-teman, depresiasi itu adalah penurunan nilai aset khusus untuk aset tetap yang berwujud. Misalnya bangunan, mesin-mesin, kantor, dan lain-lain. Pokoknya berwujud ya teman-teman. Amortisasi yang kita udah pelajari tadi barusan, itu penurunan nilai aset khusus untuk aset yang tidak berwujud. Seperti hak paten, copyright, goodwill yang barusan, dan lain-lain. Depresi itu penurunan nilai aset khusus untuk aset sumber daya alam dan mineral, teman-teman. Ya, contohnya minyak bumi, pertambangan, dan lain-lain. Jadi, beda emitennya atau beda perusahaannya bisa jadi berbeda-beda nilai penyusutan yang akan ditampilkan ini, teman-teman. Jadi, kita harus ingat tiga-tiganya ini ya, teman-teman. Baik, mari kita lanjutkan bagian yang J atau ke-10 ya, teman-teman, yaitu akun investasi jangka panjang. Jadi, apakah ada aset yang tersembunyi? Itu kira-kira. Penjelasannya kira-kira begini, teman-teman. Jadi, teman-teman, untuk meningkatkan pendapatan usaha, sebuah perusahaan bisa saja berinvestasi di luar perusahaan dalam bentuk lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, bisa saja sebuah perusahaan produsen Indomie tiba-tiba dia punya investasi jangka panjang, misalkan membeli saham Bank BCA misalnya, atau perusahaan lain ya teman-teman. Nah, biasanya investasi jangka panjang ini itu lebih dari 1 tahun dan dimasukkan ke dalam investasi jangka panjang di akunnya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi contohnya seperti ini, investasi di properti misalnya, itu tidak mungkin beberapa bulan kan teman-teman. Kemudian investasi deposito jangka panjang, surat-surat berharga yang lain misalnya saham seperti yang kami sebutkan tadi, obligasi dan lain-lain. Yang penting kita perhatikan teman-teman adalah seberapa besar nilai investasi jangka panjang yang diletakkan atau dialokasikan sebuah perusahaan yang kita analisis tersebut, dan apa saja yang didapat dan seberapa rutin, sehingga kita bisa melihat ya teman-teman, apakah kira-kira ada harta tersembunyi yang bisa tanda kutip meledak suatu saat nanti tidak akibat investasinya itu. Jadi di sini teman-teman, Anda bisa melihat apakah ada aset atau harta terpendam ya, atau mutiara terpendam yang someday ya, yang suatu saat bisa meledakkan pemasukan atau laba perusahaan ini atau tidak. Tidak terlalu rumit sebetulnya teman-teman, tapi kita harus sangat teliti memperhatikan investasi jangka panjang ini. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Tujuan dan manfaat investasi jangka panjang sebuah perusahaan, teman-teman, biasanya secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah untuk menjadi pengendali atau pengontrol dalam sebuah perusahaan tertentu. Contohnya ya teman-teman, kalau Anda perhatikan Astra International atau ASII ini menanamkan modalnya di United Tractors Tbk atau UNTR dan menjadi pemegang saham pengendali UNTR dengan memegang saham sebesar 59,50% yang sampai hari ini sahamnya belum dijual. Jadi dengan kata lain, dengan demikian, bila United Tractors ini beruntung, katakanlah 1 triliun laba bersih, maka 595 miliar itu adalah jatah atau haknya ASII. Begitu ya teman-teman, itulah investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghasilan pasif secara rutin sehingga semakin meningkatkan laba perusahaan. Contohnya begini teman-teman, mungkin Anda sudah membaca berita beberapa waktu yang lalu bahwa PT Bukit Asam Tbk alias PTBA, ini perusahaan pertambangan batubara teman-teman, ya BUMN, sahamnya kan dipegang oleh Inalum sebesar 65,93%. Ketika bulan Juni 2020 yang lalu, Inalum mendapatkan dividen
sekitar 2,5 triliun. Dan PTBA juga setiap tahunnya selalu membagi dividen yang tinggi kepada para pemegang sahamnya. Jadi dengan demikian, Inalum mendapatkan proporsi yang besar untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dalam hal ini Inalum melakukan investasi jangka panjang di PTBA. Begitu ya teman-teman. Baik, mari kita lanjutkan bagian yang ke-11 yaitu total aset atau aktiva. Apa yang ditunjukkan oleh return on asset atau ROA tadi yang sudah kita bahas teman-teman. Nah, mari kita kembali sejenak ke cuplikan aset tadi. Coba Anda perhatikan ini laporan asetnya ICBP tadi teman-teman. Total aset lancar 19,7 triliun sekian-sekian. Total aset tidak lancar 22,3 triliun sekian-sekian, sehingga total asetnya 42,1 triliun sekian-sekian. Apa maksudnya teman-teman? Nah, teman-teman begini, dalam operasinya sehari-hari, perusahaan kan yang memiliki berbagai bentuk aset ini melakukan kegiatannya sehingga menghasilkan keuntungan. Itu sesuatu yang sangat pasti, teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan, seberapa besar pemanfaatan total aset itu dalam menghasilkan hasilnya? Itulah yang kita kenal dengan istilah return on asset ya, teman-teman. ROA inilah yang menjadi jembatan penghubung. Nah, sengaja kami kasih warna merah, teman-teman. Kan ada 4 laporan sebetulnya, teman-teman ya. Tapi 3 yang umum dilihat orang. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan neraca, dan yang ketiga adalah laporan cash flow. Yang keempat sebetulnya laporan perubahan ekuitas ya teman-teman. Nah, satu sama lain laporan-laporan ini di mana letak link and match-nya. Nah, itu kita harus bisa temukan teman-teman. Antara laporan laba rugi dengan laporan neraca, itu salah satu jembatan penghubungnya adalah return on asset. Semakin tinggi ROA-nya, kami ulangi sekali lagi ya, statement yang kami sudah katakan tadi, berarti perusahaan itu semakin efisien dalam pemanfaatan asetnya secara maksimal. Oke teman-teman, supaya rasio return on asset atau ROA semakin besar, maka tentunya return atau laba bersih ya, berarti ini pembilang kan, return on asset berarti return sebagai pembilang dibagi aset sebagai penyebut. Supaya gede ROA-nya berarti return-nya juga harus gede, harus makin besar. Atau aset yang digunakan sekecil mungkin atau bacanya seefisien mungkin. Seperti itu supaya ROA-nya besar ya teman-teman. Jadi, Anda harus waspada bila menemukan perusahaan yang asetnya luar biasa besarnya teman-teman, namun sangat kecil dalam prestasi pencetakan labanya atau return-nya. Karena itu, perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar, ya, misalnya tanahnya banyak, gedungnya banyak, kantornya banyak, dan lain-lainnya banyak aset tetapnya. Tapi kalau kita lihat kok return-nya, kok labanya kecil sekali ya. Nah, atau keuntungannya tipis sekali. Kita tidak bisa langsung main hajar aja ya teman-teman. Coba perhatikan baik-baik. Ya, logika berpikirnya tadi kan kami sudah kasih tahu seperti hotel dan juga perusahaan perkebunan ya teman-teman. Anda punya perkebunan tadi. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Kami ulangi, asetnya besar tapi labanya kecil sekali. Itu harus hati-hati. Jadi sama seperti Anda membeli apartemen. Ya, kami kasih ilustrasi lagi seperti apartemen. Anggap misalnya Anda membeli satu unit apartemen 500 juta, tapi sewanya cuma 15 juta per tahun. Nah, kalau Anda bagikan ini kan 15 juta dibagi 500 juta itu kan hanya sekitar 3% per tahun. Kira-kira ini memuaskan tidak, teman-teman? Susah ya? Gitu. Jadi, kalau kita mendapatkan misalnya 3% per tahun, ini kita nggak tahu ini berapa lama ya teman-teman mau balik modal ini kira-kira. Seperti itu ya teman-teman. Ini mungkin kalau 15 juta per tahun, kalau Anda bagikan ya 500 dibagi 15, ini berarti sekitar 33 tahun baru balik modal teman-teman. Pertanyaannya teman-teman, apakah Anda mau kalau Anda memiliki investasi 33 tahun baru balik modal? Tentu tidak mau ya. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman, carilah perusahaan yang penggunaan asetnya seefisien mungkin dan return-nya sebesar mungkin. Oke teman-teman, sedemikian jauh pemaparan kami. Kami kira cukup ya pada sesi ini, yaitu sesi ketiga bedah neraca. Terima kasih banyak sudah menonton video dan penjelasan kami ini. Jangan lupa sekali lagi teman-teman, subscribe, like, and share, dan nyalakan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video update terbaru kami dari LK Pamo Indonesia. Terima kasih teman-teman, salam sukses untuk Anda sekalian.